hanya sekedar mengkombinasikan antara pembelajaran offline di kelas dengan pembelajaran daring, atau dia ada sesuatu sistem yang khusus digunakan gitu. Makanya itu disebut dengan blended learning. Kalau kita bicara blended ya namanya blended. Ya. Jadi blended itu kan campuran istilahnya. Jadi jangan menyebutkan blended itu pembelajaran tatap muka dengan online. Tidak harus online. Ya, tidak harus online. Jadi blended itu bisa dikatakan pembelajaran tatap muka dengan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh itu adalah pembelajaran seperti apa? Pembelajaran yang kita desain dengan pendekatan bahwa si guru dengan si peserta didik itu tidak ada dalam satu ruang waktu yang sama. Ya, jadi kondisi Indonesia itu tidak bisa dikatakan blended itu adalah pembelajaran yang langsung dihubungkan dengan teknologi IT misalnya dengan internet online misalnya. Tapi kan Indonesia itu masih banyak negara kita itu kepulauan. Negara kita tuh masih banyak daerah-daerah 3T. Jadi pada saat kita bicara blended, itu adalah strategi di mana pembelajaran itu bisa dilakukan di dua ruang yang berbeda. Ya, satu ruang kelas dan satu lagi ruang di mana peserta didik itu belajar mandiri tetapi terkontrol dan terpantau oleh guru ataupun orang tua di rumahnya. Itu kalau terminologi blended memang kalau secara umum blended itu ya pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Tapi kalau kita di Indonesia kan nggak bisa diartikan seperti itu dalam proses pembelajaran. Mungkin itu Mbak Prislia. Kalau jadi agak sedikit berbeda ya terminologi yang sudah ada banyak umum dibaca oleh teman-teman mungkin karena negara kita negara yang unik ya, berbeda dengan negara yang lain. Ya. Dalam seminar UNESCO yang pernah saya hadiri, waktu itu saya di Cina, saya memaparkan blended learning. Ya, saya merasakan blended learning yang ada di Indonesia. Karena gini, kita sudah mengembangkan waktu itu dari tahun 2015 ya, 2015 terkait blended learning. Nah, dari kementerian sendiri, tetapi kan keberterimaan guru ya, guru itu kita susah banget untuk mendapatkan kepercayaan bahwa sebetulnya pembelajaran online itu bisa seperti saat pembelajaran tatap muka. Jadi teman-teman guru kita itu masih memandang sebelah mata gitu. Karena memang zona nyamannya akan terusik pada saat kita harus mengajar secara blended. Zona nyaman guru itu mengajar tatap muka. Ya, zona nyaman guru itu mengajar tatap muka. Jadi begitu nemu online, wah kelabakan. Jadi resistensinya itu dari tahun saya ngembangin dari 2007 pembelajaran online. Ya, dari 2007. Nah, itu sudah kita kombinasikan. Jadi supervisor saya waktu di AUSED pernah bilang ke saya, kamu nanti bakal tersenyum, desain kamu pasti akan dipakai oleh orang lain. Saya mengeluh waktu itu, susah, Prof, karena di Indonesia itu guru-guru kita susah dikasih tahu. Dikasih sesuatu yang baru itu sepertinya resisten, karena mengusik zona nyamannya. Nah, sekarang 2020, itu guru kita dipaksa semua untuk online. Dipaksa untuk online semua. Nah, tahun 2020 awal kemarin, pertengahan, itu Prof. Greg itu ya. WA ke saya. Ya, mana? Oh, itu. Prof. Greg WA ke saya. Yok, apa kabar? Gimana perasaanmu sekarang? Desain kamu sekarang dipakai banyak orang. Saya cuma ketawa, tersenyum, dan sedih. Kenapa sedihnya? Karena dipaksa, bukan dengan keinginan sendiri. Ya, bukan dengan keinginan sendiri. Tersenyumnya kenapa? Karena memang dipakai. Ya, mulai terbuka wawasan. Oh, ternyata online itu seperti ini. Nah, tahun 2021 ini sudah dicanangkan oleh Pak Menteri. Blended, ya, gabungan. Gimana strateginya? Nah, ini nanti kita akan diskusikan. Gitu. Mantap sekali Pak. Jadi sebenarnya dari tahun 2007 itu sudah ada rencana untuk
melakukan blended learning. Cuman karena Sudah situasi kita kondisi, kembangkan. situasi. Tapi memang benar Pak, kalau mengusik zona nyaman dan dipaksa, itu yang jadi keluhan guru sekarang saat ini. Susah belajar Betul. lagi, harus belajar baru lagi. Tapi tadi Ya, yang menarik Pak, bahwa strategi blended learning di Indonesia itu nggak harus dengan online, karena ya. keterbatasan dan lain sebagainya. Berarti seperti apa ya Pak blended learning yang nanti sekiranya bisa diimplementasikan untuk tahun ajaran baru? Ya, kalau saya bisa perlihatkan ini ya, saya bisa perlihatkan ini. Nah, saya bisa salah satu perlihatkan ini. Kita lihat Indonesia nih, ya Indonesia. Kita lihat peta Indonesia yang sebelah kiri. Ya. Yang warna merah itu terkoneksi ke internet. Yang warna merah. Yang tidak ada warna merahnya, ya itu dia tidak terkoneksi ke internet. Ya, kalau ngelihat dari jauh, Pulau Jawa itu merah semua. Sumatera sebagian, Kalimantan coba lihat. Kemudian Sulawesi. Ini Papua ini lebih parah ya. Papua lebih parah. Ya. Kalau lihat Pulau Jawa, saya highlight Pulau Jawa, saya perbesar Pulau Jawa. Pulau Jawa itu cuma di kota-kotanya doang, di Jakarta. Ya, Jakarta. Ini Bandung. Ya, kota-kotanya. Dan ini jalan-jalannya saja yang warna merah-merah. Artinya jalan-jalan ini adalah jalan di mana bisa terkoneksi ke internet. Bisa lah dilakukan. Sehingga kemarin kalau kita lihat banyak gambar-gambar yang menyatakan bahwa ada guru-guru yang diam di pinggir jalan untuk nyari internet. Memang betul. Ya, karena koneksi internet di kita baru di jalan-jalan ini. Ya, kalau di luar-luarnya. Jadi kalau kita lihat sini, baru di sini nih jalan-jalan ini. Tapi yang di dalam ini gimana? Hilang. Nggak ada internet dia. Nih, kayak di sini, hilang dia. Nggak ada internet. Ya, internet. Nah, kalau muridnya di sini, gurunya di sini bagaimana? Ngajarnya gimana? Terus di Kalimantan, nih di sini. Gimana cara ngajarnya? Nggak mungkin dibuat online. Jangan dipaksakan online kalau memang tidak mungkin online. Sehingga yang kita sebut blended ini adalah bagaimana teman-teman merancang pembelajaran. Ya, kalau konsep yang saya sampaikan di kementerian itu di pedoman itu munculnya adalah flip classroom. Ya, flip classroom. Jadi belajar itu dibagi menjadi dua. Belajar saat dia di rumah, terserah dia mau online atau tidak, belajar di kelas. Flip. Jadi yang di rumah itu dia akan belajar konsep, materi pembelajaran, dia akan baca segala macam. Ya, pemahaman konsep, eksplorasi konsep dan seterusnya. Berdiskusi dengan orang rumah atau teman sebayanya. Nanti sampai ke sekolah, sekolah itu tidak ngajarin lagi dari nol. Tidak diajarin lagi dari apa, kemudian bagaimana, tapi yang ditanya adalah apa yang sudah kalian pelajari? Permasalahan apa yang kalian temui? Permasalahan apa yang kalian temui di saat kalian belajar? Ya. Kemudian sejauh mana kalian memahami dengan apa yang kalian sudah pelajari? Jadi bukan lagi belajar sebutkan, mulai dari nol lagi. Enggak, tapi sudah mulai di atas ya. Jadi sudah mulai merefleksikan, sudah mulai penguatan, sudah mulai bagaimana peserta didik itu bukan lagi belajar dari karena dia sudah belajar dulu di rumah sebelumnya. Baik itu secara daring maupun secara itu Mbak Priscilia. Oke, ini menarik banget nih Pak. Jadi sebenarnya blended learning itu merancang flip classroom, di mana di rumah itu ternyata mereka yang harus bereksplorasi sendiri, belajar sendiri dengan didukung oleh orang tua atau fasilitas yang dimiliki. Sedangkan di sekolah hanya memfollow up lagi gitu ya Pak, apa yang sudah dipelajari. Memperdalam lagi mungkin dengan tugas-tugas atau dengan prakteknya gitu ya Pak. Ya, jadi di sekolah itu si guru itu tinggal memberi penguatan. Materinya sudah dapat semua. Kemudian gimana caranya nih biar si guru itu paham, tahu kalau misalnya si murid itu memang betul-betul belajar. Ya, ada strategi yang harus bisa dirancang oleh si guru. Gimana strateginya ya? Salah satu contoh misalnya,
Guru merancang sebuah lembar kerja peserta didik, yang lembar kerja peserta didik itu mengcover proses pembelajaran di rumah. Ya. Kemudian lembar kerja peserta didik itu nanti hasilnya akan dalam bentuk apa misalnya? Dalam bentuk report misalnya. Reportnya adalah tulisan sederhana, ya 1 lembar lah, menceritakan tentang konsep yang sedang dipelajarinya. Ya, konsep yang sedang dipelajarinya dan apa yang sudah didapatnya. Nah, guru bisa lihat nih, oh udah sejauh ini, baru dia ngasih penguatan. Merefleksikan. Jadi mereka diminta untuk merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Ya, kemudian mengkonfirmasi pengetahuan-pengetahuan yang mereka dapat. Kemudian membenturkan. Nah, ini yang paling keren itu di Flip itu adalah membenturkan. Maksudnya membenturkan adalah pada saat mereka belajar di rumah, mereka akan membuat atau menggenerate atau membentuk hipotesis sederhana. Contoh misalnya, kita belajar ekosistem. Ekosistem dia pelajari di rumah dengan tidak menyebutkan ekosistem adalah, komponen ekosistem adalah, tetapi dirancang dalam bentuk proses pembelajaran. Jadi nggak disebutin tuh ekosistem adalah, nggak disebutin begitu. Komponen ekosistem adalah 1, 2, 3, 4, gitu. Nggak begitu. Tapi mereka akan mencari sendiri. Dari situ nanti ada pertanyaan. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, jadi ekosistem itu apa? Mereka akan membuat satu kesimpulan. Menurut saya ekosistem adalah bla bla bla. Nah, yang di kepalanya itu hasil pengamatan dia, hasil bekerja berdasarkan lembar kerja peserta didik. Datang ke sekolah dikonfirmasi, Pak, menurut saya ekosistem adalah itu. Nah, guru itu mengeluarkan teori yang ada di buku, teori yang ada di mana, ya sesuai dengan konsepnya. Ekosistem adalah begini. Kalian menurut kalian ekosistem mana? Ekosistem menurut peserta didik seperti ini. Dibenturkan. Ceger. Bingung tuh si peserta didik, oh menurut saya begini pengamatannya. Nah, itu yang harus dikonfirmasi oleh para guru. Nah, itu yang serunya. Jadi anak-anak itu diminta untuk aktif. Ya, sebetulnya Flip Classroom itu diminta anak itu untuk aktif. Itu, Mbak. Tadi ini kalau dari apa yang saya tangkap, strateginya benar-benar membentuk anak tuh untuk bisa berpikir kritis sepertinya, Pak. Bisa berpikir kritis, bisa menganalisis. Jadi tidak hanya sekedar yang selama ini kita tahu, hanya pengertiannya aja, kayak ekosistem adalah bla bla, tapi sebenarnya mereka belum tentu memahami itu gitu. Ya. Jadi strategi ini membuat anak-anak jadi lebih memahami secara nyata gitu ya Pak, apa yang mereka pelajari. Nah berarti untuk pencapaian siswanya sendiri seharusnya dengan blended learning ini bisa lebih baik dong Pak dibandingkan offline atau dibandingkan online gitu Pak? Ya, tergantung dari desainnya Mbak. Ya, kalau guru misalnya, guru yang energi segala macam ya, dia punya visi ke depan segala macam, dia akan merancang belajar di rumahnya itu atau merancang sistem online-nya itu ya, kalau memang menggunakan daring, yang merancang gimana caranya si anak ini memiliki aktivitas yang mengembangkan pola pikirnya. Ya. Jadi ada banyak guru kita yang hanya mengembangkannya begini. Kalian belajar di rumah, baca ini, halaman sekian sampai halaman sekian. Sudah. Si murid itu hanya mikir baca, gugur kewajiban, beres. Ngerti nggak ngerti, pokoknya saya udah baca. Betul, Pak. Itu kan. Nah, kalau yang sekarang itu harusnya si guru itu meng-guide mereka. Kalau memang suruh baca, oke, baca. Setelah dibaca, apa? Ya, untuk mengetahui sejauh mana dia paham dia baca. Ya. Kemudian ada yang lebih baik lagi atau lebih bagus lagi, suruh dia mengamati. Ya, contoh misalnya anak SD. Anak SD belajar tentang pekerjaan-pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan. Di rumah, dekat rumah ada apa? Contoh ada pasar. Contoh ada pertokoan. Contoh ada mall, misalnya yang paling gampang. Contoh ada puskesmas, misalnya dekat rumah. Contoh paling gampang pasar. Di pasar, amati di pasar, ada orang yang bekerja sebagai apa saja di situ. Satu, ada sebagai tukang parkir. Ada yang sebagai buruh
panggul, buruh panggul ya. Ada penjual, kemudian ada penjaganya atau satpamnya misalnya. Nah, di situ si anak itu diminta menganalisis. Jadi di dalam lingkungan sosial itu sebetulnya pekerjaannya apa? Tukang parkir. Ngapain sih dia tukang parkir? Pekerjaannya gitu. Ya. Nah, itu mereka sudah diminta untuk menganalisis sebetulnya dengan cara mengamati. Nah, itu siswa aktif seperti itu. Ya, ini menarik sekali, Pak. Jadi pencapaian siswa itu tergantung juga dari bagaimana guru meng-create pembelajaran itu sendiri ya, Pak. Iya, betul. Rencana pembelajarannya sendiri. Kemudian untuk sistem blended learning ini terkait dengan kurikulum, apakah kurikulum itu bisa dibuat lebih fleksibel atau harus tetap sesuai dengan yang sudah dicanangkan atau diikuti dengan situasi kondisi masing-masing sekolah, masing-masing wilayah, daerah, seperti itu, Pak? Kalau kurikulum itu harus sesuai dengan regulasinya. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan regulasinya. Tetapi untuk keadaan pandemi ini, kementerian kan sudah mengeluarkan kurikulum pada masa darurat ya. Nah, kurikulum masa darurat itu sebetulnya penyederhanaan terkait kurikulum yang sudah ada, sehingga sebetulnya guru itu harusnya mulai menganalisis materi-materi kunci atau materi-materi substansi, ya, materi-materi esensial untuk dikembangkan dalam proses pembelajarannya. Jadi yang materi-materi yang sebagai prerequisite misalnya untuk belajar tentang gaya, mereka harus tahu apa dulu. Nah, itu biarkan mereka suruh belajar secara mandiri. Ya, belajar secara mandiri. Tetapi tolong diingat, pada saat kita belajar mandiri, dia harus kita guide sejauh mana mereka memahami konsep pembelajaran yang sudah diberikan. Itu. Jadi mau itu blended menggunakan daring, mau itu blended tidak menggunakan daring, itu tetap harus ada kendali mutu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Karena setiap kurikulum itu punya target kompetensi. Ya, ada targetnya nih. Misalnya pada saat kita belajar terkait misalnya gaya ya. Target kompetensinya itu apa? Siswa itu wajib bisa apa? Menggunakan apa? Dengan cara seperti apa? Nah, itu wajib kita lakukan. Ini kok hari ini. Itu. Oke, berarti kuncinya adalah mencari sebenarnya apa sih pokok utama yang ingin dicapai di mata pelajaran itu gitu ya Pak, atau bahan materi itu di kurikulum gitu ya Pak. Halo, Pak Yogi, ke mute Pak. Mute, iya. Iya, betul Mbak. Dan itu yang harus diutamakan terlebih dahulu untuk dicapai oleh siswanya dibandingkan mungkin sisi yang lainnya yang belum jadi inti utama pembelajaran itu gitu ya Pak. Betul, ya. Oke, dan kemudian untuk kayak tadi menyusun strategi pembelajarannya dengan lembar kerja dan lain sebagainya, itu kan terkait dengan media pembelajaran. Kira-kira untuk media pembelajaran sendiri di blended learning itu bisa pakai apa aja sih Pak? Kalau kita bicara media ya, kalau kita bicara media nih ya, sekalian saya lihatin deh. Kalau kita lihat media itu, nah nih, pada saat kita bicara media, yang harus kita pikirkan pertama kefleksibelannya, ya, pembelajarannya itu harus fleksibel, kemudian medianya itu harus fleksibel. Ya. Jadi gini, flexible learning itu harus kita memikirkan bagaimana peserta didiknya, tujuan pembelajarannya itu harus fleksibel mungkin. Kemudian waktunya, time konteksnya, kemudian karakter peserta didik, pseudo education itu bagaimana secara psikologis mereka itu akan belajar berbeda dengan apa yang mereka pikirkan kalau sekolah itu harus tatap muka.
Ya. Kemudian luasnya bahan belajar, ya, luasnya bahan belajar. Nah, secara pembelajaran bahwa guru pada saat mengembangkan proses pembelajaran, kita harus berpikir bahwa anak menjadi nomor satu. Ya, anak menjadi nomor satu. Bagaimana caranya kita mengembangkan proses pembelajaran? Ya memang sih pada saat kita mengembangkan pembelajaran daring, teman-teman sudah bisa banyak sekali di media sosial pembelajaran daring bagi guru, pembelajaran darah tinggi bagi orang tua, karena orang tuanya sangat kelabakan, karena mereka tidak siap. Karena masih ada stigma di orang tua kita bahwa sekolah itu tugasnya guru. Ya. Pak. Ya, tugasnya guru. Karena segitiga pendidikan kita, guru, murid, orang tua itu tidak berjalan dengan baik. Ya, jadi pada saat anak saya udah disekolahin, ya udah tugas guru. Ya. Nah, ini pada saat kita mendesain itu, teman-teman harus berpikir bahwa di rumah itu mereka harus didampingi oleh siapa. Sefleksibel apakah mereka harus belajar. Peserta didik itu karakternya seperti apa. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kemudian medianya. Medianya itu bisa macam-macam ya. Kalau kita bicara media online, pasti ada internet. Ya, pasti ada gadgetnya. Ya, gadgetnya apa? Mau HP, mau laptop, mau komputer, terserah lah. Ya, pasti harus ada itu. Kenapa? Perangkat itu harus ada. Internet wajib ada. Nah, dalam bentuk apa saja media yang ada di dalamnya? Reading material, oke. Ya. Lingkungan sebagai sumber belajar, oke. TV, ya. Sekarang TVRI atau TV Edukasi sudah bekerja sama dengan kementerian untuk menayangkan film-film edukasi. Radio, ya. Jadi ada radio yang bagus menurut saya di NTB kalau nggak salah, itu Orari. Di zaman pandemi ini, Orari itu punya apa ya istilahnya, punya program bagus. Jadi mereka itu akan memberikan ke sekolah, ke guru dengan ke murid itu satu HT, pesawat HT. Pesawat HT itu berbeda dengan gadget pada umumnya. Kalau gadget harus terpaku pada internet kuota. Kalau HT hanya terpaku pada apa? Baterainya doang. Ya. Terus dia dua arahnya gimana? Memang dia tidak bisa dua arah langsung ya. Gantian, ya gantian. Jadi gurunya jelasin hanya suara doang, jelasin, terus muridnya pada dengar. Nanti kalau ada yang bertanya, muridnya ngomong, gurunya dengar, ya pakai seperti itu. Dan itu sangat sangat menarik buat saya pada saat internet tidak ada di daerah tersebut. Ya, itu menarik. Jadi banyak media yang harus kita bayangkan, kita pikirkan untuk. Nah, orang tua juga itu. Kenapa orang tua disebut sebagai media? Karena orang tua itu adalah kepanjangan tangannya dari guru, ya, untuk membantu peserta didik untuk belajar. Kalau di sekolah, guru itu kepanjangan orang tua untuk mendampingi murid dalam belajar. Itu. Wah, menarik sekali nih Pak. Yang tadi Orari ya Pak, Ya. program Orari. Menggunakan hati. Saya juga pernah nonton di berita itu Pak, guru datang memberikan HT, kemudian nanti dia bisa kontrol dari mana saja juga menggunakan HT, meskipun jaraknya nggak bisa jauh banget gitu ya Pak. Betul, nggak Tapi bisa seperti internet yang jauh gitu. Tapi tetap bisa mendeliverkan materi pelajaran untuk anak-anak yang ada di wilayah-wilayah yang fasilitasnya terbatas. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut nih Pak, kan nggak semua sekolah itu punya infrastruktur yang memenuhi tadi untuk online, untuk pembelajaran daring. Nah, bagaimana sekolah-sekolah yang punya keterbatasan itu menjalankan blended learning ini, Pak? Nah, yang tadi seperti saya bilang. Nah, seperti saya bilang tadi, saya akan coba lihatkan ini. Ya, saya akan perlihatkan.
Jadi teman-teman guru nih, teman-teman guru, mau itu guru yang ada di daerah perkotaan dengan infrastruktur yang wah, mau itu guru yang berada di pedesaan dengan infrastruktur yang low atau minim, gitu ya. Nah, yang harus dilakukan guru adalah guru mempersiapkan video, ya, misalnya, ya, mempersiapkan bahan ajar, misalnya. Kalau misalnya video nggak mungkin, mempersiapkan bahan ajar dengan kualitas yang membuat anak itu menjadi aktif belajar, ya, menjadi aktif belajar. Jadi contoh, kalau misalnya sekolah yang punya infrastruktur yang kuat, dia mendesain pembelajaran online, ya, mendesain pembelajaran online. Jadi sebelum datang ke kelas, mereka diminta untuk belajar secara online. Secara online dia akan kasih video, dia akan kasih misalnya kasus, kemudian dia akan diskusikan secara online. Ya, pemantik, pertanyaan-pertanyaan pemantik itu diberikan biar anak itu menjadi aktif, biar anak itu menjadi semangat untuk belajar. Ya, itu video-video itu disampaikan menarik gitu ya. So, ada suara segala macam. Kemudian ada aktivitas di luar rumah untuk diberikan kepada mereka untuk melihat lingkungan sekitar, lingkungan depan rumah, ya, untuk melihat misalnya, oh ini tumbuhan, oh ini karakteristik tumbuhan kayu seperti ini, karakteristik tumbuhan monokotiledocotyl seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Sampaikan di internet, di online, kemudian dia bahas rame-rame di secara online kolaborasi. Itu kalau dia punya infrastruktur yang baik. Nah, gimana caranya kalau yang tidak punya infrastruktur yang baik? Misalnya, si guru merancang bagaimana aktivitas pembelajaran itu memanfaatkan semaksimal mungkin peran orang tua dan atau lingkungan di rumah. Jadi lembar kerja itu dirancang sebagai sedemikian rupa membuat si anak itu tidak diam di rumah, tidak diam di tempat, tapi mengeksplorasi yang ada di dalam rumah dan di luar rumah. Contoh misalnya, mengeksplorasi habitat atau habitat sebuah lingkungan atau daerah. Tinggal dilihat misalnya di depan rumah. Kalau dulu kan zaman kita kecil, kita membuat satu kotak ya, pakai paku, ditusuk-tusuk pakai kayu, dibuat kotak gitu ya. Dibuat 4 persegi panjang, kemudian nanti yang ada di dalam kotak itu ditulis satu tumbuhannya apa aja, ada rumput lah, ada pohon apa, binatangnya ada semut, ada rayap, ada cacing, ada ulat dan segala macam. Nah, itu kita bicara habitat. Oh, berarti di sini itu begini. Oh, setelah itu baru pertanyaan berikutnya. Menurut kalian dari sini, dari habitat itu mana yang kita sebut misalnya Misalnya rantai makanannya seperti apa. Oh, dia tuliskan. Ini dimakan oleh ini, dimakan oleh ini, dimakan oleh ini, dimakan oleh ini. Dalam bentuk rantai makanan. Nah, itu sama sekali tidak menggunakan internet. Nah, itu reportnya nanti dia tulis. Ya, dia tulis, kemudian dia bawa ke sekolah pada saat kelas. Ya, dibawa ke sekolah. Gurunya baca, skimming, baca, oh pemahaman mereka seperti ini. Barulah dia dikuatkan di situ. Ya, dikuatkan di situ. Nah, itu jika guru atau sekolah yang tidak memiliki infrastruktur yang kuat. Tetapi kreativitas guru itu wajib. Ya, kreativitas guru itu wajib. Karena segala sesuatu itu kuncinya ada di guru. Gitu, Mbak Presiden. Wah, mantap sekali, Pak. Jadi bisa strateginya dengan menggunakan lembar kerja siswa yang mengajak siswa untuk keluar, untuk tidak hanya di dalam ruangan saja, tapi bisa bereksplorasi dengan orang tuanya atau dengan lingkungannya gitu ya, Pak. Betul. Nah, ini mungkin ini jadi permasalahan yang sedang dialami oleh sekolah-sekolah sekarang. Kalau orang tua siswa tuh bisa lagi sibuk atau misalkan work from home juga. Nah, itu bagaimana bekerja sama dengan orang tua yang kondisinya seperti itu, Pak? Nah, pada saat kita bicara kolaborasi, ini kan kolaborasi. Pada saat kita bicara kolaborasi antara peserta didik, orang tua dan guru. Nah, guru itu harus bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ini salah satu contoh misalnya
saya ada di eh, apa, sekolah anak saya. Ini anak saya kebetulan ada di satu sekolah. Ya, anak saya SD, satu TK itu ada di dalam satu sekolah, ya, satu sekolah atau satu yayasan. Jadi kepala sekolahnya itu punya strategi bagus, Jadi sebelum proses pembelajaran dilakukan, itu mereka itu ngumpulin orang tuanya, ya, di Zoom seperti itu, ngumpulin orang tuanya. Ya, kelas 1 sampai kelas 3, kelas rendah itu hari ini, hari kapan, kelas tinggi hari kapan, kemudian PK PAUD-nya hari kapan. Nah, itu mereka memaparkan, ya, aktivitas belajar siswa selama 1 semester ini ngapain aja, di bulan 1, kedua, ketiga ngapain aja, dipaparkan. Artinya si orang tua tuh tahu, oh dia minggu ini tuh anak itu belajar ini, targetnya ini. Oh minggu kedua itu belajar ini, targetnya ini. Minggu ketiga itu belajar ini, targetnya ini. Ya, pada saat si anak itu dikasih lembar kerja oleh atau worksheet, ya, worksheet oleh si gurunya untuk proses belajar, orang tuanya itu harusnya sudah tidak bertanya lagi ke gurunya. Ini mereka belajar apa sih? Bukan begitu lagi pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah, anak saya bertanya begini, saya nggak tahu jawabannya yang baik dan ilmiahnya seperti apa. Pertanyaannya yang bagus seperti itu dari orang tua ke gurunya. Nah, gurunya bisa mengarahkan. Ya, nah itu. Jadi kalau misalnya ketemu orang tua yang misalnya sibuk, ya, orang tua itu sibuk gitu ya, nggak urus gitu si anak-anaknya gitu, karena terlalu sibuk dari pagi sampai sore itu depan laptop untuk bekerja, karena dia kebetulan work from home dan dia harus ada di depan laptop terus gitu misalnya. Nah, hal seperti itu yang harus kita siasati sebetulnya. Jadi si murid itu diminta untuk berkomunikasi dengan orang tuanya tidak pada jam-jam kerja lah istilahnya. Tidak pada jam-jam kerja. Bisa pada jam-jam break, ya, siang atau sore, ya malam. Ya, untuk mengkonfirmasi saja. Ya, tidak untuk ikut mengerjakan. Karena kan kesalahan sekarang itu biar cepat itu dikerjain sama orang tuanya. Benar-benar, Pak. Ya, banyak itu seperti itu. Biar cepat kerjain sama orang tuanya. Jadi orang tuanya yang belajar, Pak. Ya, jadi orang tuanya yang belajar lagi. Gitu. Jadi orang tuanya belajar lagi. Karena memang ketidaksiapan, ya, dan ketidaktahuan dan ketidakmampuan kita, ya, dalam mengembangkan proses belajar anak, ya, dari orang tua. Nah, hal ini yang perlu kita sepakati sebetulnya. Ya, kita sepakati. Contoh nih di rumah. Istri saya kerja, saya kerja. Ya, saya tidak pernah ada di rumah. Istri saya ya pulang kantor saja ada di rumah, kan gitu. Kemudian ke kantor kan hanya seminggu 2 kali atau seminggu sekali, ya. Nah, lamanya di rumah. Ya, ngomel. Kakak, ini tugasnya belum dikerjain. Kakak, tugasnya. Tapi kita tidak mengerjakan. Diomelin, iya. Itu ya. Ini contoh ya. Jangan ngikutin. Ini kalau istri saya diomelin. Ini kerjanya mana? Tugasnya mana? Dilihatin tugasnya. Tugasnya mana? Oh, belum selesai. Ini kan waktunya harusnya dari kemarin udah selesai. Kenapa ini belum selesai? Alasannya banyak, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Ya. Duduk di depan, kerjain. Ya, sambil kerja dari rumah, di sebelahnya anaknya itu sambil kerja juga, gitu ya. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu contoh di saya yang langsung aja realnya. Ya, ada juga yang orang tuanya udah pusing, udah aja dikerjain sama orang tuanya. Ya, guru bisa lihat kualitas atau cara menulis atau cara menjelaskan sesuatu, ketahuan bahwa itu dikerjakan oleh siapa. Gitu, Mbak. Oke, berarti dari guru itu atau dari sekolah mungkin ya Pak, kita ngomongnya jangan hanya guru aja,
Jadi Ya, sekolah itu harus mengkomunikasikan dengan baik rencana pembelajarannya untuk betul. di semester itu, atau mungkin sebulan itu dulu kali ya. Kalau satu semester kan mungkin kepanjangan. Ya, kalau satu Satu semester memang bulan. sebetulnya panjang ya. Kita Iya. biasanya per topik ya. Per topik itu dia akan bahas berapa lama. Misalnya bulanan ya. Memang bulanan sih biasanya. 1 bulan itu aktivitas belajarnya apa. Ya, 1 bulan aktivitas belajarnya apa. Kalau yang selama BDR, belajar dari rumah, itu kan 1 bulan dia ganti ya. Ganti. Jadi worksheet yang mereka kerjakan selama 1 bulan itu dikumpulkan, untuk dapat worksheet yang berikutnya, worksheet yang sebelumnya itu harus sudah selesai dulu. Masuk, ambil worksheet yang baru, itu kerjakan lagi. Ya, masuk, ambil worksheet yang baru, kerjakan lagi. Seperti itu. Jadi dipaksa anak itu untuk belajar. Memang kalau dari sisi apa ya istilahnya, dari sisi ini apa? Dari sisi hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh kementerian, itu pada pembelajaran jarak jauh itu negatifnya sudah banyak ya, karena memang kita belum siap ya. Capaian belajarnya itu menurun ya, learning loss-nya itu tinggi, kemudian peserta didik yang putus sekolah juga banyak ya, banyak. Kenapa? Orang tua lebih lebih memilih untuk apa namanya, yang belajar di rumah apa, Homeschooling, Pak. homeschooling. Homeschooling. Mereka lebih lebih milih homeschooling daripada di sekolah, juga tetap aja di rumah gitu kan. Maksudnya? Dan tidak jelas ya. Tuh. Secara pribadi? Bahkan yang lebih sedihnya lagi, Pak, ada yang dia tidak melanjutkan sekolah tapi lebih memilih les aja dibandingkan sekolah gitu, Pak. Ya, betul. Karena les itu lebih apa? Lebih fokus materi yang diajarkannya. Ya, les itu. Karena kan yang dijual les itu seperti itu. Bahkan kita juga, saya contoh, kita di rumah akhirnya begitu. Kita leskan aja anak itu. Sekolah iya, les iya gitu. Belajar di rumah iya gitu. Jadi biarin aja sih anak itu biar habis waktunya sama apa Belajar ya? ya. Sama belajar dan main gitu. Jangan sampai dia cuma mainnya terlalu banyak gitu. Ya. Saya masukkan badminton, masukin ke klub biar ikut, soalnya dekat rumah. Kemudian ada ngaji, suruh ikut ngaji seminggu 3 kali. Gitu aja. Ya, artinya jangan sampai si anak itu terlalu lama diam di rumah. Terlalu lama diam di rumah, kemudian hal-hal negatif malah yang dilakukan, main game aja. Kecanduan gadget. Gadget aja. Nah, itu udah kita batasi. Kemudian peran orang tua terhadap gadget pun harus bisa dikontrol. Contoh nih di rumah. Di rumah itu mereka tidak bisa menginstal aplikasi karena di password. Ya, contoh ada beberapa merek HP yang kita bisa ngunci, ya ngunci untuk menginstal tuh nggak bisa. Kemudian kita bisa dia nonton YouTube misalnya, nonton YouTube, tapi cuma sehari 1 jam, sehari 1 jam. Ya, ada juga di salah satu HP itu yang kita kunci. Kamu boleh nonton YouTube, boleh, tapi cuma 1 jam sehari. Setelah itu ya udah keblok, nanti nyala lagi nanti berikutnya, hari berikutnya. Gitu. Oke, terus komunikasi yang lainnya juga yang menarik, benar-benar mungkin ditegaskan ke orang tua kalau tugas tuh hanya boleh siswanya yang mengerjakan ya, Pak. Jangan orang tuanya yang mengerjakan. Soalnya pengalaman juga, Pak, di kantor orang tuanya masih nelpon anaknya buat mastiin tugasnya udah dikerjain belum, mana coba sini tugasnya. Jadi ya di kantor pun orang tua juga tetap ngerjain tugas anaknya gitu, Pak. Betul, betul. Jadi itu boleh dikomunikasikan, Bapak Ibu guru, mungkin di sini juga ada kepala sekolah, ketua yayasan, ditegaskan ke orang tua murid kalau hanya boleh siswanya saja yang mengerjakan, supaya mereka yang belajar bukan orang tuanya ya, Pak. Ya, orang tuanya semakin pintar sekarang. Iya, Pak. Tapi Nah, sebagian darah tinggi.
Iya, nama penyakit, Pak. Jadi untuk terkait tadi Pak, rencana pembelajaran yang 1 bulan kemudian dikomunikasikan atau 1 semester, berarti ada RPP atau rencana pembelajaran yang mungkin dengan metode blended learning itu disesuaikan dan tidak seperti umumnya RPP yang disusun oleh guru gitu Pak. Ya, jadi contohnya gini. Jadi contoh nih, saya ngambil pembelajaran IPA nih. Saya contoh mengambil pembelajaran IPA. Jadi kan kita guru itu kan mendesain ya. Contoh nih, saya ngambil salah satu KD tentang pembelajaran IPA, menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal. Ini KD-nya sudah ada, target kompetensinya saya tentukan dulu. Ya, contoh ini di kelas 7. Menjelaskan konsep campuran, menjelaskan bla 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 sampai keterampilannya menyajikan dan seterusnya. Ya, KD-nya itu. Kemudian saya buat nih indikator pencapaian kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensinya akan saya buat pengetahuan dan keterampilan karena KD-nya begitu. Kemudian saya buat indikatornya dibagi menjadi 3. Ya, indikator menjadi 3. Kenapa? Karena indikator itu akan terbentuk 3, pendukung, kunci, dan pengayaan. Pendukung itu bayangannya kita gini deh. Kalau kita mau mengambil mangga, ya, target kita mangga kan untuk mengambil mangga. Ya, langkahnya ngapain? Saya nyiapin tangga dengan 10 anak tangga. Anak tangga pertama saya naikin, anak tangga kedua, ketiga, sampai anak tangga ke-10 saya baru dapat tuh mangga. Ya. Anak tangga 1, 2, 3, sampai 10 itu indikator. Ya. Indikator. Ya, indikator. Kemudian indikator kuncinya apa? Itu tadi indikator pendukung. Indikator kuncinya apa? Indikator kuncinya indikator tangga ke-10 untuk sampai atau kena ke si buah mangganya. Itu indikator. Buah mangganya kepetik. Nah, udah kepetik. Sudah tercapai itu targetnya. Targetnya adalah untuk memetik buah mangga. Kemudian ada peserta didik yang cepat. Belajarnya tuh cepat, di atas rata-rata. Ini gimana caranya gitu ya. Ini anak kok cepat-cepat banget, yang lainnya belum selesai, dia udah selesai. Kita kembangkan indikator pengayaan. Indikator pengayaan itu nggak wajib. Ya, tetapi dikembangkan, ya akan lebih baik dikembangkan oleh guru, ya, di desain pembelajarannya untuk apa? Untuk menanggulangi peserta yang cepat belajarnya. Nah, ditambah setelah dapat mangga itu dia tanya rasanya apa, warna dagingnya apa, ya asam atau manis. Itu indikator pengayaan. Nah, kalau itu sudah terbentuk, ya sudah didesain segala macam, kemudian barulah implementasi ke pembelajarannya seperti apa. Ya, kalau kita bentuk dalam bentuk RPP-nya itu seperti apa. Jadi misalnya nih menggabungkan proses pembelajaran online dan offline misalnya. Di online-nya gunakan YouTube, gunakan PET Interactive Simulation, ya ada Google. Ada juga dia bisa baca, ada juga dia bisa praktek di rumah. Ya. Nah, indikator mana yang dikembangkan? Jadi saya si guru itu merancang kita pakai project. Ya, mereka dibuat untuk mengerjakan aktivitas itu untuk mencapai targetnya menggunakan project. Dia kembangkan project. Saya buat learning management system-nya misalnya pakai Google Classroom. Saya buat worksheet-nya, saya buat LKPD-nya, saya buat formatif sumatifnya dan segala macamnya. Indikator yang mana yang kita pakai? Semua indikator dipakai. Ya, indikatornya semua dipakai, semua indikator. Kemudian barulah aktivitas pembelajaran dilakukan. Desain proyeknya udah segala macam, mereka mengerjakan, aktivitas pembelajarannya dia cepat dipakai. Nah, dari aktivitas pembelajaran itu dibuatlah 2 jalur. Dibuatlah 2 jalur. Jalur menggunakan asesmen, ya nanti di RPP-nya itu dikembangin tuh. Asesmennya seperti apa, kemudian jalur misalnya jurnalnya seperti apa. IPK mana yang dicari, yang dipakai IPK mana? IPK bukan IPK penunjang, tapi IPK kunci. Ini IPK kunci. Ya, setelah itu dikerjakan, barulah bisa kita tahu target kompetensinya seperti apa. Ini alur dari desain pembelajaran. Jadi alur dari desain pembelajaran, mulai dari bagaimana teman-teman memetakan KD apa yang dipakai,
desain belajarnya dipetakan dari sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya, kemudian masuk ke asesmennya, target kompetensinya, harapannya tercapai. Gitu. Oke, kemudian nanti bisa dikaitkan atau disambungkan lagi dengan pembelajaran offline-nya di kelas gitu ya, Pak? Betul. Nanti ini dibawa, ditarik ke belakang, ditarik ke kelas, ya. Ditarik ke kelas. Apa yang sudah kalian pelajari, gitu kan? Apa yang sudah kalian dapat, itu. Wah, seru sebetulnya kalau kita udah bicara seperti ini. Benar-benar. Berarti sebenarnya saya sempat berpikir, Pak, kalau misalkan online dan juga ada yang offline, kan yang offline kan enak gitu ya, di dalam ruangan kelas. Sedangkan online kan di rumah. Berarti nanti ada yang tidak dapat materi dengan baik kalau misalkan di rumah, ada yang sedangkan yang offline dapat materinya lebih baik gitu karena langsung ketemu dengan guru. Tapi ternyata kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Yoki, sebenarnya di sekolah itu mereka nggak dapat materi yang gimana-gimana, tapi lebih ke penguatan tadi ya Pak. Jadi sebenarnya mau di rumah maupun di sekolah juga mendapat hak yang sama sebenarnya. Betul. Karena kan pada saat kita merancang merancang desain pembelajaran di blended ya, tetap aja pembelajaran mah desain materi mah semua disamakan. Ya. Contoh misalnya ini yang saya coba perlihatkan, ada mulai dari analisis kurikulumnya, esensial materinya, target kompetensi, promosi indikator sampai ke desain assessment. Barulah dikembangkan bahan ajar. Ya, bahan ajar. Kemudian desain bahan ajarnya pun sudah mengikuti itu. Ini harusnya sama antara online dan offline. Nah, nanti yang desain bahan ajar ini baru dikembangkan dalam bentuk digitalnya. Ya, di tatap mukanya nanti sudah disiapkan, digitalnya juga disiapin. Ya, jadi perangkat pelajarannya seperti apa, ya, pengantarnya seperti apa, koneksi antar pembelajarannya seperti apa, penerapannya nanti pembelajaran seperti apa, proses refleksinya seperti apa, penguatannya seperti apa. Itu harus sudah didesain. Ya, sudah didesain. Artinya antara pembelajaran tatap muka di sekolah dengan online di media digital itu harus setara. Ya, harus setara. Kemudian dan saling memperkuat. Teori konsep itu di digital nanti diberikan seperti apa. Kemudian nanti di sekolah itu penguatan dan pemantapan seperti apa. Itu harus sudah didesain dari awal. Ya, yang tadi kalau kita sebut sebagai di RPP tadi. Desain RPP itu awalnya seperti ini. Jangan pernah berpikir RPP itu harus dipaksa satu halaman. Ya, dipaksa satu halaman. Tidak ada klausul yang menyebutkan RPP itu harus satu halaman. Ya, tapi boleh satu halaman. Itu bisa satu halaman, bisa. Ya, kalau saya selalu bilang ke guru-guru, ke teman-teman guru, jangan dipaksakan. Kalau memang satu halaman itu nggak cukup, ya kenapa harus satu halaman? Ya. Kalau satu halaman itu tidak ada isinya apa-apa, begitu dibaca ini isinya apa, yang harus diajarin apa, strateginya gimana, nggak kelihatan, ya jangan dibuat satu halaman. Dibuat 3 halaman, 4 halaman, nggak ada salahnya. Ya. Toh nggak di-print juga, itu misalnya. Ya, di dalam laptop saja gitu. Sebagai pegangan kita guru ngajar biar nggak lost, nggak kesana kesini, ya itu kan acuan kita gitu, Mbak Priscilla. Baik, menarik sekali nih Pak, bisa sampai jelas. Mungkin nanti guru-guru bisa baca lagi atau nonton lagi, terus bisa mungkin dilihat-lihat RPP yang sudah disusun seperti apa gitu. Terakhir nih Pak, untuk infrastruktur. Jadi untuk yang di kota-kota besar kan mungkin infrastrukturnya bisa yang baik gitu ya. Tapi berbeda dengan yang daerah-daerahnya belum punya fasilitas yang cukup seperti di kota-kota besar. Nah, untuk blended learning sendiri tuh infrastruktur minimal yang harus dimiliki sekolah atau dipersiapkan sekolah itu seperti apa, Pak? Infrastruktur, kalau kita bicara infrastruktur ya, ini infrastruktur standar, infrastruktur yang sudah oke lah, gitu ya, oke. Gitu. Nah, infrastruktur oke itu jadi apapun gadgetnya,
bisa akses. Oh, itu kan kalau kayak di Jakarta, di Bandung gitu ya. Kemudian ada server, ya data centernya dalam bentuk server-server dan segala macam. Kalau kita misalnya menggunakan Moodle, ya, ini Moodle data servernya, kemudian database-nya, ya itu sudah di. Tetapi infrastruktur ini sebetulnya nggak usah kita pikirin. Kalau kita misalnya hosting ke salah satu provider, mereka yang mikirin ini, ya itu satu. Nah, tapi kan kita juga harus mikir. Saya mau perlihatkan satu gambar ini. Ya. Arsitekturnya itu seperti apa sih? Sebetulnya simple arsitekturnya. Hanya ada ini, ya data center, data sekolah ini, data center yang ada di sekolah. Misalnya, sekolah saya, SMA atau SMP misalnya, saya kan di sekolah itu sudah ada koneksi internet. Biasanya provider itu kasih IP public misalnya, atau IP yang bisa digunakan, atau kita misalnya bisa hosting. Saya bisa hosting, saya buat satu sistem di sini, di data center sekolah ini, satu sistem. Nah, di sini saya akan buat satu sistem, satu laman khusus untuk belajar. Belajar, kemudian dia bisa diakses oleh guru, ya, bisa diakses oleh peserta didik, dan di manajemen oleh administrator, ya, untuk menjaga ini. Ini oleh ini nih si admin. Ya. Kemudian proses belajar ini bisa dilakukan secara daring langsung dari guru ke peserta didik. Ini nggak tatap muka nih, nggak ketemu nih, ya. Tapi sistem ini juga akan menggait guru, ya, dengan peserta didik dalam pembelajaran tatap muka. Ini yang kita sebut blended. Jadi ada online-nya, ini ada tatap mukanya. Ya, kalau dia misalnya menggunakan infrastruktur internet, ya kalau dia punya infrastruktur internet yang cukup baik. Nah, di sini punya data center, satu server data center, ya di sini, disimpannya di sini, satu server saja cukup. Ya, instalkan yang paling sederhana, yang paling light, yang paling ringan, nanti bisa diakses oleh banyak. Ya, kemudian di dalamnya harus ada aktivitas nih, ada online activity, ada offline activity. Kalau kita bicara blended, ya ada online misalnya, ya. Kemudian ada offline. Offline ini yang dilakukan di sekolah. Ya. Kalau online dilakukan di lingkungan di mana dia bisa di rumah, bisa di mana saja. Ini kalau bicara infrastruktur sebetulnya tergantung kekuatannya, tergantung kekuatan. Ada infrastruktur yang digunakan secara free, misalnya menggunakan Google Classroom, itu kan free. Ya, bisa dikembangkan oleh macam-macam model, ya, guru bisa segala macam di situ. Tetapi dia parsial satu-satu gitu. Kemudian data peserta didik, data guru itu tidak bisa terintegrasi. Di sini itu tidak bisa terintegrasi kalau Google Classroom. Kalau misalnya aplikasi lainnya, misalnya bisa data gurunya nyambung ke SIM-nya, peserta didiknya bisa nyambung ke SIM-nya, itu beda lagi itu. Ya, infrastrukturnya harus dikembangkan sendiri. Gitu, Ibu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Yogi. Jadi mungkin saya bisa ambil kesimpulannya untuk tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Yogi, bahwa blended learning ternyata itu bukan hanya sekedar pengkombinasian antara daring dengan tatap muka, tapi ternyata blended learning di Indonesia khususnya itu adalah strategi yang dapat dilakukan di dua tempat, di rumah dan juga di sekolah. Mungkin kita bisa sebutnya bukan blended learning, tapi flip classroom. Di mana kalau di rumah itu ternyata anak-anak disitulah mereka mengeksplorasi konsep, memahami konsep, dan kemudian di sekolah itu lebih dikuatkan oleh guru-guru yang apa yang sudah didapat oleh siswa-siswanya di rumah seperti itu ya Pak. Ya, betul, betul. Jadi tidak terbatas bagaimana nanti sekolah yang teknologinya terbatas, bagaimana nanti sekolah-sekolah yang belum punya fasilitas tetap bisa melakukan blended learning dengan menggunakan LKS yang bisa mengembangkan pengetahuan anak didik tadi dengan LKS yang mengajak mereka untuk aktif mengeksplorasi konsep-konsep yang diberikan. Seperti itu kurang lebihnya yang dipaparkan.
ada pertanyaan ini Pak, dan kita sudah buka sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya terkait dengan persiapan blended learning di sekolahnya. Ini ada pertanyaan. Apakah sudah bisa ditanyakan Pak Yoki? Oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau apa gimana? Atau gimana? Kita diskusi. Ya, kita mulai masuk sesi diskusi Pak. Jadi sudah ada yang bertanya di kolom chat. Apakah bisa dilanjutkan sesi diskusinya Pak? Boleh. Terkait dengan ini Pak tadi orang tua. Jadi mungkin ada tempat yang orang tuanya itu kurang paham dengan pendidikan, seperti di kampung-kampung atau orang tua yang buta huruf, petani buruh. Nah, itu bagaimana mengkomunikasikannya mungkin dengan orang tua gitu terkait rencana pembelajaran atau terkait dengan apa yang harus dilakukan mereka untuk membantu anaknya di rumah, seperti itu, Pak. Ya, sebetulnya gini, karena kan paradigma orang tua kita tuh masih rame ya, masih sangat beragam gitu ya. Sangat-sangat beragam. Jadi paradigma kita itu ya, ada sebagian orang tua yang kalau sudah menitipkan anaknya di sekolah, udah itu tugas mereka. Ada bahkan orang tua yang sebetulnya dia itu lulusannya misalnya SD, tapi anaknya itu pengen disekolahkan lebih tinggi. Kalau begitu kan menanya ke orang tuanya yang malah bingung, ya kan? Nah, di sini orang tua itu diminta hanya untuk sebagai pendamping, ya, diminta sebagai pendamping, support ke anaknya untuk belajar, ya, memberikan support, memotivasi anaknya untuk belajar. Itu sih sebetulnya inti dari komunikasi antara guru dengan orang tua. Hanya untuk minta mereka mensupport anaknya untuk belajar. Hanya meminta mereka anaknya itu untuk didampingi oleh orang tuanya. Bukan untuk mengajari anaknya. Sebetulnya itu. Karena kasihan sebetulnya sebagian di penduduk kita, ya, bukan sebagian, banyak ya, orang tuanya itu tidak aware terkait pendidikan, tidak aware. Jadi kayak contoh kasus pada saat kita waktu itu piloting ya, ini Gersik loh. Gersik itu terbagi menjadi 2, utara dan selatan. Nah, pada yang utara itu daerahnya daerah pesisir pantai yang banyak nelayan. Kalau selatan itu perbatasan dengan Surabaya atau apa saya lupa. Satu kabupaten itu beda. Jadi si guru itu sampai datang ke rumah-rumahnya. Ayo kamu sekolah bawa anaknya, ayo kamu sekolah bawa anaknya, ayo kamu sekolah bawa anaknya. Ada sebagian orang tua yang daripada kamu sekolah udah ikut bapak aja nelayan. Betul, Pak. Itu banyak yang seperti itu. Guru itu hanya bisa sebatas komunikasi dan minta bantuan ke orang tua. Karena kondisinya memang sekarang tidak normal. Kondisinya seperti ini, minta ke orang tua untuk memberi motivasi, mendukung, mendampingi. Sebatas itu sebetulnya yang diminta. Karena materi itu sebetulnya dari sekolah itu sudah banyak. Substansi itu sudah banyak dari sekolah. Itu. Oke, jadi balik lagi tidak masalah kalau orang tuanya tidak paham pendidikan, betul, tapi bisa dikomunikasikan bahwa harus dibimbing anaknya ya, belajar. Bukan mengajari juga, tapi membimbing anaknya. Ya, membimbing, mendampingi, ya, memotivasi, itu yang sebetulnya yang diminta. Jadi si anak itu belajar itu tidak sendiri gitu. Ya, si orang tua tuh duduk dampingi, ya, jadi ngasih motivasi segala macam. Ya. Itu sudah cukup buat anak-anak seperti ini. Ya, karena materi itu sebetulnya udah banyak dari orang tua, dari gurunya. Ya, jadi jangan sampai anaknya jadi stres. Karena kan banyak kasus juga orang tua nyiksa anaknya. Betul. Terus karena stres, padahal sebenarnya hanya butuh dimotivasi gitu. Guru-guru sudah memberikan tugas, anaknya itu udah stres gitu. Ditambah sekolah di rumah, orang tua juga ngajarin, jadi makin stres ya Pak. Betul. Karena
ternyata dari beberapa penelitian yang disampaikan oleh Pak Menteri juga, bahwa BDR itu salah satunya adalah kekerasan kepada anak meningkat. Itu salah satunya. Karena kesel, ya udah jadinya main pukul aja. Itu kekerasan itu muncul. Betul, oke. Jadi seperti itu, Bapak ya, Ibu guru. Mungkin di sini ada kepala sekolah dan juga ketua yayasan bisa dikomunikasikan lagi ke orang tua bahwa tugas orang tua hanya memotivasi dan membimbing saja. Kemudian ini ada lagi nih Pak pertanyaan, pengalaman di lapangan pada saat PJJ awal-awal memang sulit sekali. Setelah 1 tahun baru bisa mulai memahami teknologi, tapi kesulitan yang dihadapi oleh sekolah ini orang tua yang tidak mengerti teknologi dan kejujuran anak-anak untuk mengerjakan tugas. Bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa anak itu jujur dan tidak berhubungan dengan nilai karakter, terutama di TK? Wah, susah ya TK. Saya pernah diminta untuk ngisi salah satu gugus TK. Gugus TK. Jadi gugus TK di mana mereka adalah guru-guru TK, kepala sekolah TK. Intinya begini, TK itu kan belajarnya bermain ya. Belajarnya bermain, bukan belajar substansi. Jadi mereka tuh bermain, sehingga pada saat mereka bermain, berikanlah hal atau video-video atau suara-suara atau gambar-gambar yang menurut mereka menarik untuk dipelajari. Jadi bukan lagi mereka belajar materi, substansi materi, konten segala macam, itu bukan seperti itu yang mereka pelajari. Tetapi konsep bahwa anak itu, perkembangan anak TK itu adalah diawali dengan bermain sambil belajar. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Video yang menarik, ya, kemudian ada gambar, diminta untuk menceritakan ini gambar apa sih. Nah, cuma begitu-begitu aja, tapi yang menarik gitu. Ya. Kemudian jangan dipaksakan mereka ikut Zoom setiap hari misalnya. Ini pengalaman anak saya contoh. Hari pertama oke, jam-jam pertama oke, tengah-tengah hilang, Zoom-nya nyala, anaknya udah bosen, hilang. Ada aturan Zoom-nya, diarahinnya kemana, dia mah belajar ngapain aja, main apa aja. Kenapa? Karena bosen dia, ya, bosen. Nah, strateginya apa? Kasih aktivitas, ya. Akhirnya waktu itu saya menyarankan ke teman-teman, buatlah aktivitas mingguan atau bulanan lah. Dalam 1 bulan itu, dalam 1 map itu di dalamnya itu ada 4 map. Map besar, di dalamnya itu ada map besar, di dalamnya itu ada map lagi kecil. Ya, map kecil itu isinya mingguan, project. Minggu ini membuat boneka ini, bahannya ini. Udah ada dikasih bahannya. Ya, bahannya tuh udah dikasih gitu. Ngerjainnya kayak gimana, dikasih lihat videonya. Oh, videonya begitu. Nah, mereka ikut nyoba ya. Kemudian memang sebetulnya susahnya gini, orang tua tuh karena sayang banget sama anaknya, jadi dikerjain sama orang tuanya. Ya lihatlah kualitasnya, kualitas pasti beda. Ya, untuk nempelin aja nggak akan sepresisi orang tua, itu bisa dilihat ya sebetulnya. Kemudian ada sebagian orang tua atau sekolah yang pada saat bikin itu di video atau di foto ya, sebagai bukti bahwa mereka tuh sebetulnya betul-betul mengerjakan. Hal seperti itu sih yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, terkait dengan izin orang tua. Jadi ada orang tua yang mengizinkan untuk anaknya tatap muka sebagian, tapi sebagian lagi itu tidak mengizinkan. Nah, bagaimana jika terjadi seperti itu di sekolah, Pak? Nah,
Kalau yang mengizinkan dan tidak mengizinkan kan ini memang betul diatur oleh apa ya, kebijakan oleh kementerian ya. Jadi bisa memang kita tidak mengizinkan orang tua. Nah, tetapi begini, pada saat tidak mengizinkan itu, kita harus mendesain pembelajaran itu harus ada mengcover mereka ya. Mereka itu maksudnya yang tatap muka dan tidak tatap muka. Ya, itu harus bisa di-cover. Kenapa? Karena desain kita harus bisa, sekolah itu harus bisa memiliki target yang sama, yang datang maupun tidak datang. Strateginya seperti apa? Ya strateginya berarti worksheet itu diberikan ke orang tuanya di rumah. Ya, atau worksheet itu diberikan ke peserta didiknya, baik dikerjakan secara offline nanti di rumah dengan proyek-proyek tertentu, kemudian outputnya seperti apa, targetnya seperti apa, harus kita laporkan. Minimal kita harus tahu itu adalah target yang bisa kita kejar untuk mereka belajar. Gitu sih. Sederhananya seperti itu sebetulnya. Penerapan target berarti ya Pak? Ya, betul. Pencapaian target yang dicapai. Target, ya, karena harus berbasis target ya, harus berbasis target. Pembelajaran itu harus berbasis target. Kalau misalnya target kita membuka pintu, ya semaksimal mungkin kita harus sampai membuka pintu. Permasalahan di Indonesia itu adalah banyak keluhan dari guru bahwa materinya terlalu banyak, jadi targetnya nggak tercapai. Ya, contoh misalnya gini, targetnya membuka pintu. Anak ini baru mau jalan sampai membuka pintu, belum nyampe buka pintu, udah pindah materi. Pindah materinya. Target berikutnya adalah mengupas mangga. Anaknya udah mau mengupas mangga, ya, udah ngambil pisaunya, udah ngambil mangganya, belum sempat dikupas, udah pindah lagi. Sekarang mau motong semangka. Udah ngambil pisaunya, semangkanya udah ada, pas mau dipotong, pindah lagi. Nggak sampai targetnya. Kemudian pada saat asesmen internasional, misalnya PISA, TIMSS kayak gitu ya, yang ditanya itu pintu itu bagaimana, buah mangga rasanya seperti apa, warnanya buah semangka itu apa. Kamu belajar nggak sih? Belajar Pak, tapi nggak sempat saya potong buah mangga, tapi saya nggak sempat potong buah semangka, tapi saya nggak sempat buka pintu, sehingga saya nggak tahu soal ini maksudnya apa. Diajarin. Target itu penting. Gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih Pak terkait dengan orang tua. Jadi ada orang tua yang ini kasusnya di sekolahnya ini untuk apa sekolah gitu. Jadi orang tuanya cenderung menahan anaknya untuk sekolah. Jadi untuk apa sekolah atau juga belajarnya di rumah lagi gitu. Jadi lebih baik besok aja kalau udah boleh ke sekolah baru sekolah untuk ikut pelajaran gitu. Nah, bagaimana kalau ada kasus seperti itu tuh Pak di sekolah? Ya itulah pendekatan. Ya itu kata saya tadi, orang tuanya itu nggak siap mendampingi. Ya, orang tuanya itu nggak siap, gemes gitu kata orang tua. Ini kenapa sih kok nggak sekolah-sekolah gitu? Bagi orang tua yang tidak paham, tidak mengerti ya, ketidakmengertian mereka, kita harus pahami mereka, ketidakmengertian mereka terkait kondisi. Nah itu harus kita pahamkan ke mereka betul-betul. Kita harus bicara baik-baik sama mereka. Itu. Kemudian yang harus kita pikirkan juga pendekatannya seperti apa, ya pendekatannya seperti apa. Life must go on gitu ya kan, kita harus terus berjalan, kita harus terus maju ya, nggak bisa kita diam di tempat. Gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan. Jadi pendekatan yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah itu harus betul-betul bisa meyakinkan para orang tua itu nyaman dengan keadaan ini dan oke dan siap dengan keadaan ini. Gitu. Berarti balik lagi ke bagaimana sekolah mengkomunikasikan segala komunikasi yang paling utama. Betul. Mengenai blended learning atau offline online apapun itu ya Pak. Ini ada pertanyaan nih Pak mengenai data center sekolah. Ada yang masih bingung, bisakah dijelaskan lebih detail mengenai data center sekolah? Dan juga ada anggapan, jadi ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertanyaan kedua ada anggapan jika blended learning itu
sebenarnya guru mengajar di kelas, sementara untuk yang siswanya di rumah itu juga menggunakan Zoom di waktu yang bersamaan. Jadi hanya split kelas saja gitu, yang satu offline, yang satu online gitu. Ya, Seperti itu, Pak. nah itulah itu cara berpikir ya, itu cara berpikir. Jadi yang pertama, data center. Pada saat kita bicara data center, yang paling mudah di sekolah itu kan untuk sekolah misalnya SMP, SMA ya, SMP, SD gitu. Data center itu maksudnya adalah kita mempersiapkan infrastruktur kita, platform belajar kita itu ada di mana. Kalau ada di sekolah kan berarti kita harus mempersiapkan jaringan yang kuat, ya, ruangan server yang memadai. Maksudnya memadai itu ruangan server itu jangan sampai panas ya. Harus ada AC-nya harus kuat, sirkulasi udaranya harus bagus karena kan mesin itu nyala 24 jam. Nah, kalau data center itu ada orang yang nunggu di sekolah, ada adminnya, ya, ada operatornya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, nah akan lebih baik kalau kita mendingan ke provider. Kita beli atau nyewa ruang istilahnya ya, cloud, untuk mereka menyimpan platform belajarnya. Itu terkait data center. Jadi mereka yang mengelola, kita hanya dari sisi belajarnya saja. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara blended, kalau sudah blended nggak usah lagi ada Zoom. Ya. Kalau ada blended nggak usah lagi ada Gmeet gitu ya, web meeting gitu nggak usah lagi. Kenapa? Karena proses belajarnya itu ya sudah begitu, tatap mukanya di sekolah. Ya, mereka belajar konsep segala macamnya ada di rumah. Nggak ada lagi Zoom-Zooman, itu nggak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Jadi semua pembelajaran itu dikuatkan, dimantapkan di sekolah pada saat tatap muka. Gitu. Oke, wah ini menarik banget nih Pak. Selama ini yang jadi kendala kan Google Meet, Zoom, bagaimana koneksi internet dan lain sebagainya. Ya. Justru malah blended learning tidak perlu menggunakan Zoom dan Google Meet ya? Ya, nggak perlu. Ngapain? Ya, boros-boros gitu. Kan sudah diwadahi dengan proses belajar di rumah dengan didampingi aplikasi misalnya sistem ya LMS gitu ya. Sudah. Kemudian tatap mukanya ya pada saat di sekolah, penguatan, refleksi ya, pemantapan dan segala macam. Oke, baik. Nah, terkait dengan pemerintah nih Pak. Jadi ada 3 pertanyaan, mungkin 2 pertanyaan yang bisa saya gabungkan gitu Pak. Jadi pertama ini ada yang menanyakan bagaimana peranan pemerintah dengan program untuk memfasilitasi pihak sekolah dan peserta didik. Dan kemudian ada pertanyaan lagi bagaimana pendidikan karakter itu bisa dioptimalkan khususnya tingkat TK sampai SMA dengan konteks PJJ ini, dan sistem blended learning ini untuk nantinya AKM itu bagaimana menuju sistem ke AKM nanti gitu Pak? Oke, yang pertama peran pemerintah. Peran pemerintah kan sebetulnya hanya memberikan framework ya kerangkanya saja sebetulnya. Kalau dari sisi learningnya, infrastrukturnya, mereka pemerintah kan tidak punya cukup uang untuk itu ya, untuk mengembangkan. Tetapi kan kita punya punya Pusdatin ya, bisa sebetulnya berkomunikasi dengan teman-teman di Pusdatin untuk berkolaborasi. Ada di situ rumah belajar. Nah, itu satu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan karakter. Ya. Karakter itu sebetulnya tergantung dari desain pembelajaran kita. Bagaimana karakter kita mau kita kembangkan, apa saja karakternya, di bagian mana yang mau kita perkuat. Nah, itu kan sebetulnya dari desain. Dari desain belajar. Ya. Apa saja proses penguatannya ada di mana, itu kan dari situ. Kemudian kita baru kuatkan dari proses-proses yang ada di dalam tatap muka. Itu sih kalau dari karakter. Kemudian kalau bicara tentang blended dari jenjang sih sebetulnya ya, kembali lagi ya desainnya itu. Desainnya bagaimana desain mereka untuk mengembangkan proses belajarnya.
Ya, RTP-nya didesain menggunakan 2 lingkungan, ya, lingkungan tatap muka atau lingkungan offline dan lingkungan daring misalnya, atau lingkungan jarak jauh. Itu yang harus kita pikirkan. Jujur, pemerintah sekarang belum punya program untuk mewadahi setiap sekolah untuk pembelajaran jarak jauh. Tetapi ada satu wadah di mana Pusdatin itu ada rumah belajar untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada. Itu sih, Mbak Wulan. Mbak Presiden. Oke, berarti ada kesempatan atau ada mungkin sekolah-sekolah boleh bekerja sama dengan Pusdatin tadi ya Pak? Ya, betul. Karena di Pusdatin itu ada, di situ ada rumah belajar. Untuk melakukan kolaborasi pendidikan bersama gitu ya Pak? Ya, betul. Nah, kemudian ini ada yang banyak sekali bertanya soal untuk penerapannya di taman kanak-kanak, Pak, blended learning ini. Karena kayaknya banyak yang bingung untuk TK tuh bagaimana melakukan blended learning ini, implementasinya gitu. Ya, gini. Kalau saya memberi masukan dari beberapa pertemuan dengan teman-teman di guru TK. Jadi pada saat bertemu nih, misalnya nih ya, saya kasih contoh sederhana. Blended learning di TK itu, dia pertemuan dalam 1 minggu, itu kan 5 hari masuk tuh. Ya, 5 hari sekolah ya. 5 hari sekolah. 5 hari sekolah, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu kan? Ya. Nah, pertemuan di sekolah itu dilakukan 2 kali seminggu, misalnya di hari Senin, ya, di hari Senin dan di hari Kamis, misalnya. Jadi nanti teman-teman pada saat guru itu datang ke sekolah, murid datang ke sekolah hari Senin nih, ya hari Senin. Nah, hari Senin itu pertama kali proses belajar nih, pertama kali itu guru itu memberikan informasi kalau kita belajarnya seminggu 2 kali. Tetapi nanti ada di rumah yang harus dikerjakan. Nah, pengantar itu untuk dilakukan belajar di hari Selasa dan Rabu di rumah. Ya, Selasa dan Rabu. Ini worksheet-nya, ini anak-anak, ini bawa worksheet-nya ke rumah. Ini ada ada yang harus kalian kerjakan. Udah dibuat tuh worksheet-nya, udah di dalam satu map atau satu kresek lah, anggap begitu. Nah, ada langkah-langkahnya di situ, diceritain tuh sama gurunya. Begitu, pulanglah mereka. Nah, hari Selasa dan Rabu dia belajar di rumah. Ya, belajar di rumah dengan instruksi yang sudah diberikan dengan alat prakteknya ya, alat prakteknya itu sudah dikasihkan gitu. Selasa dan Rabu. Hari Kamis datang, hasil dari kerja praktik di rumahnya itu dibawa di hari Kamis. Gurunya ngapain? Hanya minta coba mana yang sudah dibuat, misalnya mana udah dibuat sama Nak Akra misalnya. Silakan Nak Akra, mana yang udah dibuat. Coba ceritain dong gimana cara bikinnya. Coba ceritain dong gimana produknya ya. Apa sih yang dibuat? Ini tuh buat apa sih? Nah, di hari Kamis. Ya. Hari Kamis cerita. Jadi, oh ini Ibu saya buatnya gini, ini diwarnain segala macam. Udah di hari Kamis. Kemudian kita kasih penguatan si gurunya. Nah, yang kalian bikin itu ini, segala macam ini tuh untuk apa fungsinya? Untuk cerita. Itu cerita posisi anak ya. Posisi kita memposisikan guru dengan bahasa anak, gitu kan. Nah, kemudian setelah selesai di hari Kamis dia belajar, untuk persiapan hari Jumat, Sabtu Minggu kan libur nih. Ya. Sabtu Minggu tuh libur, dia punya waktu hari Jumat. Hari Jumat itu dia punya lagi satu worksheet lagi yang bisa dikerjakan di hari Jumat. Ya, yang bisa dikerjakan di hari Jumat, tapi tidak seberat yang dikerjakan di hari Selasa dan Rabu. Kenapa? Jumat hanya waktunya 1 hari. Ya, 1 hari. Nah, desainnya seperti apa? Misalnya disuruh dia nyanyi, kayak suruh dia nari, kayak apa kayak nanti di hari Senin berikutnya si guru itu nanya,
narinya nari apa, ya, terus nyanyinya nyanyi apa, coba dong kasih lihat ke teman-teman, narilah dia, nyanyilah dia, misalnya. Selesai, dikasihlah penguatan segala macam oleh gurunya. Untuk berikutnya, kan Rabu, Selasa dengan Rabunya di rumah lagi, buat lagi worksheet yang untuk Selasa dan hari Rabu. Seperti itu terus, muter terus, ya, spiral, berulang. Itu contoh yang bisa dilakukan. Ini salah satu konsep pendekatan flip yang dilakukan di contoh di TK. Gitu. Oke, mantap sekali Pak. Mungkin terkait dengan keterbatasan waktu kita juga Pak. Jadi 3 pertanyaan terakhir nih Pak. Yang pertama ini yang menarik mengenai blended learning ini, apakah ini yang dimaksud oleh Bapak Menteri dengan digitalisasi sekolah dalam sekolah penggerak? Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin ini mengalami problem nih Pak. Jadi yang dialami oleh sekolahnya itu, pendampingan orang tua itu yang di rumah, kedua orang tua hanya bisa mendampingi malam hari sehabis kerja. Terus kemudian diminta ke sekolah itu juga tidak ada yang mengantar. Mengerjakan tugas pun juga anaknya mengerjakan tugasnya larut malam. Nah, bagaimana jika ada masalah seperti itu Pak, terkait dengan waktu orang tua, terus dalam membimbing anak, bahkan sampai diminta ke sekolah pun juga tidak bisa mengantar. Padahal itu persyaratan untuk tatap muka kan Pak, blended learning. Orang tua harus mengantar anaknya. Dan yang terakhir, apakah penerapannya, bagaimana penerapan blended learning ini dengan menggabungkan mata pelajaran dengan sistem collaborating learning? Bagaimana langkah-langkahnya itu, Pak? Oke, yang pertama digitalisasi sekolah. Ya, digitalisasi sekolah itu sebetulnya diluncurkan oleh Pak Muhadjir, Prof. Muhadjir. Waktu itu peluncurannya itu digitalisasi sekolah itu di Natuna dan di Papua. Dua kali peluncuran. Waktu itu saya ada di Natuna waktu itu. Saya waktu itu ikut di Natuna, itu digitalisasi sekolah itu maksudnya adalah, kalau di sini ya konsepnya mereka itu Pusdatin itu, digitalisasi sekolah itu memberikan gadget kepada siswa di sekolah, tetapi tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Ya, tidak boleh dibawa pulang ke rumah, hanya untuk di sekolah, gurunya dikasihkan laptop segala macam infrastruktur. Jadi belajarnya itu literate, ya, IT literasi. Itu digitalisasi sekolah konsepnya seperti itu. Ya, itu yang mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah. Saya ikut di Natuna waktu itu. Nah, yang kedua terkait waktu. Nah, ini waktu yang susah ya. Ini kan kalau udah hubungannya paradigma si orang tua, ya, apa yang bisa dilakukan orang tua hanya bisa malam, ya. Yang penting yang harus dilakukan oleh si guru adalah mempush anak itu untuk mengerjakan di daily dulu, di hari-hari yang biasa dulu. Jangan sampai malam dikerjakan. Ya, malam itu hanya untuk konfirmasi sajalah dengan orang tuanya, gitu ya. Ini benar nggak sih Mah? Kalau misalnya orang tuanya paham, ya, orang tuanya paham. Orang tuanya sudah dikerjakan belum nak tugasnya kemarin? Masalahnya apa? Gitu. Nah, itu kan komunikasi sebetulnya. Komunikasi yang bisa dilakukan orang tua dengan muridnya, anaknya. Kalau misalnya si orang tuanya susah untuk ini, ya gimana ya, susah ya, untuk dipaksa juga nggak boleh. Itu juga bingung, ya. Itu. Kemudian collaborating learning, ya. Sebetulnya bukan collaborating learning ya, sebetulnya project yang tema, ya. Project yang bertema. Misalnya tema terkait apa, ya. Dia project, dalam project di dalam itu menyangkut beberapa mapel, ya, beberapa mapel. Nah, ya ini sebetulnya betul saja kita sebut collaborative learning juga boleh, ya, tapi akan lebih baik, ya, akan lebih baik kita sebut sebagai project yang bertema, ya, project yang bertema. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada IPA-nya misalnya, kemudian ada IPS-nya misalnya, jadinya social science learning, ya. Nah, itu ada. Jadi untuk menjelaskan konsepnya menggunakan bahasa Inggris bisa, ya.
substansi materinya, IPA-nya ada, IPS-nya ada. Ya, itu kalau bisa kita sebut kalau memang disebut collaboration learning boleh. Ya, collaboration learning. Nah, ini sifatnya dalam bentuk project yang bertema. Ya, mungkin itu, Mbak Priscilla. Oke, jadi sebenarnya blended learning pun juga tetap bisa mengkolaboratifkan mata pelajaran yang punya topik yang sama gitu ya, Pak? Ya, betul. Nah, kalau blended learning ini apakah sama dengan hybrid learning ya, Pak? Ya, hybrid learning itu muncul di istilah hybrid learning itu muncul di sebetulnya di Dikti ya. Waktu itu Dikti itu mengembangkan program PPG. Jadi PPG 2018 ya, 2018-2019 itu teman-teman Dikti itu mengeluarkan hybrid learning. Ya, hybrid learning itu menggabungkan beberapa pembelajaran menjadi satu ya. Jadi tapi nanti bisa switching gitu ya. Bisa switching. Kalau misalnya kampus A itu tidak mampu menggunakan model ini, dia langsung menggunakan model yang lain. Tapi itu disiapkan dalam satu sistem. Ya, disiapkan dalam satu sistem. Ya, hybrid learning itu bisa juga disebut blended learning juga bisa. Ya, hybrid learning. Jadi dia bisa switching, bisa switching ke model A, bisa switching ke model B, bisa switching ke model C. Tapi A, B, C itu sudah disiapin sebelumnya. Ya, itu dari teman-teman PPG yang di kita ya, di kementerian itu pertama kali kalau nggak salah dikeluarkannya itu di PPG 2018-2019 terkait hybrid learning. Itu kalau nggak salah pakai SPADA waktu itu. Ya, modelnya sama, blended learning. Berarti sebenarnya hybrid dan blended mirip-mirip dalam pengaplikasiannya gitu ya, Pak? Betul. Jadi lebih aplikatif blended learning, ya, lebih aplikatif blended learning dan lebih umum dikatakan sebagai blended learning. Tidak sebagai hybrid. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yogi untuk pemaparan materinya. Sangat-sangat memberikan pencerahan dan juga ternyata meluruskan yang tadinya dipikir mungkin tadi banyak sekali anggapan kalau blended learning itu setengah di sekolah, setengah via Zoom atau via Google Meet. Tapi ternyata tidak seperti itu dan juga tidak harus mengandalkan online, tapi juga bisa dengan LKS dan lembar kerja worksheet lainnya yang bisa membuat konsep anak mengenai suatu pelajaran itu lebih dapat pemahamannya gitu ya Pak, dan analisisnya. Betul. Baik, terima kasih untuk materinya Pak. Banyak yang minta, apakah boleh di-sharingkan ke guru-guru di sini Pak? Nanti saya share ke Mbak Priscilla aja ya. Nanti biar Mbak Priscilla aja yang share ya. Ya, nanti akan saya kirimkan via email bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Nanti ada email, kami kirimkan melalui email, termasuk juga nanti rekaman ini akan kami kirimkan juga melalui email. Jadi bisa diakses dan bisa dilihat bagaimana bentuk rencana pembelajaran dengan sistem blended learning. Karena itu sepertinya yang sangat dibutuhkan guru-guru saat ini, Pak. Rencana pembelajarannya tuh sebenarnya seperti apa sih blended learning itu? Itu yang dibutuhkan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Yogi sudah diganggu waktu liburnya weekendnya nih Pak. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk nanti ke depan dalam menjalankan tahun ajaran baru dan bisa lebih baik lagi untuk pendidikan Indonesia yang pastinya semakin maju ya Pak. Harus semakin maju. Harus semakin maju. Kita merubah paradigma aja sekarang. Betul, paradigma itu yang harus mau keluar dari zona nyaman. Ya, betul sekali. Untuk maju, untuk berkembang maju. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Sekali lagi terima kasih Pak Yogi. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di seminar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Pak Yogi. Mbak Priscilla. Mbak Priscilla.